Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya ingin mengajak kita semua melihat bagaimana perjalanan rohani kita. Banyak orang yang mengalami perjalanan rohani, bahkan menyadari akan terjadinya pencerahan di dalam hidupnya. Tetapi seringkali orang yang merasa sudah maju secara spiritual itu justru belum maju. Mengapa begitu? Karena seringkali justru ada yang namanya ego spiritual. Ego tetapi dalam konteks spiritual. Merasa dirinya lebih baik dari yang lain, merasa dirinya lebih mengerti dari yang lain. Tetapi merasa lebih baik dari yang lain, merasa lebih mengerti dari yang lain, merasa lebih spiritual dari yang lain, itu bukan tanda. Bukan tanda bahwa dia sudah bertumbuh secara spiritual. Lalu apa tandanya seseorang sudah bertumbuh secara spiritual? Yang pertama, dia lebih mampu mencintai. Maka kita bisa mengukur, apakah kalau ada kesulitan atau ada orang yang sulit, dia tetap mencintai. Tidak terganggu oleh bagaimana karakter atau sifat seseorang, apakah dia toksik atau tidak. Itu tidak mengganggu. Dia tetap mengasihi, tetap memperhatikan, dan tetap berbahagia untuk bersama-sama. Kemudian yang membuat dia lebih kelihatan bertumbuh atau tidak adalah bagaimana dia menghandle kritik. Kalau dia dikritik dan kemudian defensif, mulai menjelaskan, mulai membuat argumentasi, itu belum bertumbuh. Karena berarti dia masih egois. Ketika seseorang menjelaskan tentang dirinya, alasan-alasannya, dia itu masih memperjuangkan egonya. Orang yang mencintai justru tetap mencintai di dalam diam. Tidak terganggu, harus mendapatkan konfirmasi bahwa dia penuh cinta kasih atau tidak. Dia mencintai dengan diam, dengan tenang, dengan setia. Tidak tergantung juga oleh orang yang dicintai atau sesuatu yang di luar dirinya. Karena kemudian mencintai itu mengalir dari dirinya sendiri. Orang ini juga menjadi lebih sabar kalau sudah bertumbuh secara spiritual. Tidak gampang ke-trigger. Karena ketika menghadapi kritikan atau menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia tidak cepat-cepat marah. Karena kemudian dia bertumbuh. Dia bisa menghadapi bahwa masalah-masalah itu ada di luar dirinya. Yang menjadi tanggung jawab dia adalah bagaimana dia merespon. Dan kemudian orang yang sudah bertumbuh secara spiritual, responnya sangat tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak emosional. Kemudian juga, dia sungguh-sungguh bisa terbuka. Tidak melekat pada relasi-relasi, atau tidak melekat pada nama baik. Kalau ada kritikan, dia lebih terbuka. Tidak kemudian menjadi hancur karena dikritik, tetapi kemudian juga tidak tak acuh mendengarkan kritikan. Dia biasanya menanyakan diri, apakah benar seperti itu? Dan kemudian dia melihat blank spot yang ada di dalam dirinya, dan dengan tenang dia menyaksikan dirinya sebagaimana digambarkan oleh orang lain. Dan ketika memang ada kebenaran, dia mensyukuri hal itu. Dia bisa melihat, menyinari sisi gelap yang ada pada dirinya.
tidak menghubungkan dengan bagaimana relasinya dengan orang itu. Karena itu dia tidak masalah orang berpendapat seperti apa. Karena dia bisa melihat pendapat itu sesuai atau tidak dengan kenyataan dirinya. Kemudian biasanya dia sendiri tidak banyak bercerita tentang dirinya, tetapi lebih mengalami, lebih mensyukuri pengalaman-pengalaman yang dia hadapi. Karena menceritakan tentang dirinya, itu sebetulnya yang diceritakan adalah egonya. Sementara sebetulnya kita sendiri tidak sungguh mengerti gambaran diri kita itu seperti apa. Kalau kita mengerti siapa diri kita, itu kemungkinan yang kita mengerti tentang gambaran diri itu keliru. Kita bukan yang kita gambarkan, kita adalah yang menggambarkan. Dan ketika ditanya siapakah dirinya, biasanya dia tidak mampu menjelaskan dengan persis. Ketika mampu menjelaskan dengan persis, yang dia jelaskan justru ego. Kisah tentang dirinya. Maka dia adalah keterbukaan. Dia adalah kehadiran. Dan tanda yang lain adalah ketika menghadapi penderitaan, biasanya orang yang sudah bertumbuh secara rohani tidak cenderung untuk menyalahkan siapa-siapa, tidak juga cenderung untuk cepat-cepat menghibur, tetapi tetap hadir, terbuka sepenuhnya, menemani, tanpa berusaha untuk menghibur atau memberi alasan terhadap derita yang sedang dihadapi. Juga menyadari bahwa seringkali dia juga tidak tahu cara menolongnya, tetapi tidak pergi. Dia menolong dengan menghadirkan diri sepenuhnya ada di situ dengan sepenuh perhatian. Itulah cinta yang terbesar. I am here for you. Pada saat itulah dia sedang mencintai. Dan biasanya orang yang bertumbuh secara rohani tidak merasa lebih baik dari yang lain. Dan tanda yang terakhir yang pasti tepat adalah konsistensi. Konsistensi dari apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia mengatakan unconditional love, benar-benar dia tidak pernah memilah-milah siapa yang harus diperhatikan. Kalau dia benar-benar sungguh mengampuni, dia tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kalau dia sungguh-sungguh bebas, dia sungguh-sungguh hadir sepenuhnya bagi siapa saja dan tidak mengutamakan agenda pribadinya. Dan biasanya orang-orang merasa nyaman berada bersama dengan dia. Dia tidak banyak menjelaskan tentang dirinya, tetapi dia banyak terbuka dan membesarkan hati saudara-saudaranya. Hadir sepenuhnya, tertawa bersama dengan yang tertawa, menderita dengan orang yang menderita. Dia sungguh-sungguh terbuka, hadir, dan menerima segalanya sepenuh hati. I am here for you. Itu yang kemudian nampak, kelihatan, dan terasa. Karena itu orang yang bersama dengan orang yang sudah bertumbuh secara rohani, dia merasa diterima, dia merasa ditemani, dia merasa aman, dia merasa damai. Bagaimana dengan perjalanan hidup rohani Anda? Perjalanan rohani itu bukan masalah pengetahuan, tetapi sebuah perubahan yang konkret, yaitu dalam hal kesabaran, keterbukaan, juga di dalam konsistensi antara apa yang dikatakan dan yang dilakukan. Semakin kita mengalami pertumbuhan rohani, yang jelas kita semakin damai, semakin penuh syukur, dan semakin antusias menghadapi setiap peristiwa. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.